Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-89 kali ini, kita mempraktekkan rumus-rumus peraturan tingkat perbandingan yang telah kita selesaikan di video ke-87 dan 88, di mana teman-teman sekarang tahu, ya, kalau tall, satu suku kata, tinggi, lebih tinggi, paling tinggi, taller, tallest, lazy, malas. Kalau lebih malas, lazier, laziest. Nah, kalau diligent, 3 suku kata, diligenter, diligentest, tidak ada teman-teman. 3 suku kata memakai more diligent and most diligent. Itu teman-teman pasti sudah bisa. Good, gooder, tidak ada gooder teman-teman. Ya, good itu jadi better dan best. Itu semua sudah ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita tahu peraturannya pakai us, more, most. Terus gunanya untuk apa? Nah, ini kita praktekkan pemakaiannya pada video ke-89 kali ini, di mana teman-teman kita akan mempelajari kata makin lama makin dan semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Misalnya, memang bosmu makin lama makin kaya, tapi sayang, semakin kaya dia, semakin kikir dia. Nah, ada loh teman-teman ya, orang yang gitu itu. Nah, terus makin itu nyarinya di kamus, ternyata tidak ada teman-teman. Ya, jadi tidak semua kata itu dalam bahasa Inggris ada di kamus. Memang di kamus ada, tapi maksudnya jauh dengan yang akan saya ajarkan ini. Ya, misalnya makin tadi, ya. Saya cari di kamus ini teman-teman. Nah, ini loh, ya, kamus The Contemporary Indonesian English Dictionary. Saya pikir di sini pasti lengkap kan ya. Ternyata tidak teman-teman. Ternyata kata makin itu sama semakin dianggap sama teman-teman. Ya, nah jadi ini makin sama dengan semakin, artinya more. Nah, jadi dia belajar makin teratur daripada saya. He studies more regularly than I do. Itu bukan makin teman-teman, lebih. Dia belajar lebih teratur daripada saya. Nah, ini kita akan belajar makin lama makin. Tidak ada di kamus teman-teman. Ya, lah yang semakin contohnya gini. Andi bekerja semakin rajin. Andi works more diligently. Tidak teman-teman. More diligently itu lebih rajin. Nah, jadi makin tuh ternyata di kamus tidak ada teman-teman. Ya, nah adanya di mana? Ya ini, di pemakaian tingkat-tingkat perbandingan. Itu namanya grammar. That's right. Jadi teman-teman jangan bilang grammar itu sulit. Sama sekali tidak teman-teman. Begitu kita ngerti pemakaiannya, grammar itu sangat mudah. Dan kita memakainya akan lebih tepat sekali. Misalnya, sebetulnya dia itu memang cantik. Tapi kalau kamu bilang, dia makin lama makin cantik, itu berarti kamu jatuh cinta sama dia. Padahal menurut aku ya biasa aja. Nah, makin lama makin cantik tidak ada di kamus. Nah, teman-teman seperti biasa, semoga Yongki English School akan memberi teman-teman inspirasi bagaimana mengatakan makin lama makin, semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, dan like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu. Dan bisa bertanya kembali kepada saya di bagian komen. Saya akan dengan senang hati membantu teman-teman sehingga teman-teman mengerti betul bahasa Inggris. Dan saya berharap beberapa dari teman-teman ini bisa meneruskan karir saya menjadi guru bahasa Inggris dan berguna bagi bangsa kita Indonesia. Well, my friends, please get ready. We will talk about pemakaian tingkat-tingkat perbandingan, oke? Video ke-89 ya. Nah, teman-teman, ini kita memakai bahasa Inggris the use. Use ini pemakaian. Kalau dulu kan the rule. Rule itu peraturan. Ini the use ya. Pemakaian the use of degrees of comparison 1, part 1 ke-1 ya. Dan ini adalah pemakaian tingkat-tingkat perbandingan part 1 yang ke-1 teman-teman ya. Nah, kita lihat ini. Nah, apa yang telah kita pelajari di atas itu maksudnya
video ke-87 dan 88 hanyalah rumus-rumus untuk menentukan kapan harus memakai er dan es, ya. Ini misalkan happy, happier, happiest, ya, er dan es, dan kapan harus memakai more dan most, more beautiful, most beautiful, ya. Nggak boleh kan beautifuler, nggak boleh, ya. Nah, sekarang berikut ini adalah rumus-rumus pemakaian tingkat-tingkat perbandingan dalam kalimat-kalimat. Nah, ini kita praktekkan dalam percakapan, teman-teman. Kita sering ya pakai tingkat perbandingan dalam percakapan, sangat sering, ya. Nah, ini ya, jadi the use of degrees of comparison, pemakaian tingkat-tingkat perbandingan. Nah, kita lihat yang ke satu dulu. Tingkat lebih. Nah, ingat ya teman-teman, tingkat lebih itu adalah kata sifat plus er, ya, atau more plus kata sifat plus than, ya. Nah, than ini artinya daripada, teman-teman, ya. Jangan lupa loh, tulisannya THAN, daripada, than, bacanya agak panjang ya, than. Tapi kalau THEN, then itu pada waktu itu. I was still a child then. Nah, masih kecil saya waktu itu, ya. Nah, ini daripada, ya, then ini. Atau bisa juga then, THEN tuh kemudian, sering kita dengar cerita and then, nah, then itu kemudian, ya. Nah, ini artinya lebih titik-titik daripada. Nah, kita lihat di sini kita membandingkan tentang dua orang atau barang, ya. Jadi yang dibandingkan jangan lupa loh, cuma dua, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contohnya. Satu, this old car is cheaper than a new motorcycle. Ya, nah, jadi mobil tua ini lebih murah. Cheap itu murah, teman-teman, ya. Cheaper lebih murah daripada harga sebuah sepeda motor baru. Oh gitu ya, loh, iya dong, ya. Mobil tua kalau sudah jelek itu harganya tidak ada, teman-teman, murah. Motor baru mahal harganya, ya. Contoh kedua, it seems, jangan lupa ya, si it harus pakai s. It seems that you are more accurate than your other friends. Nah, jadi it seems ini nampaknya, kelihatannya bahwa kamu lebih teliti daripada teman-temanmu yang lain, ya. Other ini lainnya. Lain kali saya ajari pemakaian other, another, the others, gitu, ya. Jadi kamu lebih teliti daripada teman-temanmu yang lainnya. Loh, ini kan temanmu kan banyak, tapi bandingnya kan satu demi satu. Kamu dengan temanmu yang itu lebih teliti kamu. Kamu dengan temanmu yang itu lebih teliti kamu. Nah, jadi selalu membandingkannya cuma tentang dua orang atau barang. Jangan lupa, teman-teman, ya, kita pakai than. Nah, kita lihat pemakaian yang kedua. Nah, yang kedua ini the, ya. The plus tingkat paling. Jadi kalau tingkat paling itu harus pakai the, teman-teman, ya. Makanya kita selalu bilang the best. Nah, kenapa? Karena best itu tingkat paling, harus pakai the, teman-teman, ya. The plus tingkat paling. Tahu ya, tingkat paling itu kata sifat plus s atau most plus kata sifat. Nah, ini artinya yang paling titik-titik. Nah, ini maksudnya adalah memilih satu di antara lebih dari dua orang atau barang, ya. Jadi paling sedikit harus ada tiga, ya. Jadi kalau dua pakai than, kalau tiga dan lebih kita pakai the dan tingkat paling, ya. Contoh ke satu, do you know who the richest man in the world is, ya. Nah, jadi apakah Anda tahu siapa orang yang paling kaya di dunia? Oh, pakai is ya. Yes, jadi maksudnya the richest man in the world itu is bla bla bla, gitu loh, teman-teman, ya. Karena ini bertanya, jadi is-nya diletakkan di belakang karena kita sudah pakai do you know. Ingat ya, dalam satu kalimat tidak boleh pakai dua bentuk bertanya. Jangan do you know who is the richest man in the world? Jangan, teman-teman, tidak boleh, karena ini sudah bertanya, belakangnya nggak boleh bertanya, ya. Jadi apakah kamu tahu siapa orang yang paling kaya di dunia? Is-nya di belakang, teman-teman, ya. Di dunia tuh orang kaya banyak enggak? Oh, sangat banyak. Nah, kita pilih satu. Siapa yang paling kaya? Ya. Nah,
Kedua, it's true that she is the most beautiful girl among her sisters, but she is bad. Nah, ya. Jadi memang it's true itu betul, atau sering Indonesianya itu kita bilang memang. It's true, he is here. Memang dia di sini gitu ya. Memang it's true atau itu betul bahwa dia adalah gadis yang paling cantik di antara saudara-saudaranya. Nah, jadi her sisters ini pasti minimum 2. Dengan dia itu berarti 3 kan ya. Bisa lebih dari 3 ya. Nah, memang dia paling cantik di antara saudara-saudaranya. Tapi dia sifatnya jelek. Nah, itu tidak sukanya. Cantiknya nggak nyacat teman-teman. Tapi kalau sudah tahu sifatnya, nggak wis. Buat apa cantik tapi menjengkelkan misalnya ya. Nah, kita lihat contoh yang bukan contoh ya, pemakaian yang ketiga. Nah, pemakaian ketiga ini even plus tingkat lebih. Even kan artinya bahkan ya, betul. Kalau di protoli gitu ya, even artinya bahkan. Tapi di sini bukan. Even plus tingkat lebih pasti diikuti den ya, pasti itu teman-teman. Nah, itu artinya lebih bla 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 lagi daripada. Nah, itu kalau kita pakai even. Nah, terus setelah even kita juga boleh pakai much. Much ini banyak ya, betul. Tapi untuk tingkat perbandingan, much diikuti tingkat lebih artinya bukan banyak, tapi jauh lebih. Ya, ini much plus tingkat lebih diikuti den, artinya jauh lebih titik-titik daripada. Nah, ini sama teman-teman ya. Juga membandingkan tentang 2 orang atau barang, tetapi lebih keras lagi. Ya, misalnya kamu kaya tapi saudaramu jauh lebih kaya. Lah, itu perbandingan tapi lebih keras ya. Kita lihat ini satu. Surabaya is hot. Ya, Surabaya itu panas teman-teman. But Jakarta is even hotter than Surabaya. Bagi saya orang Surabaya. Ya. Nah, jadi Surabaya itu panas, tapi Jakarta lebih panas lagi. Nah, kita tidak boleh bilang Jakarta is hotter again. Again lagi ya. Lah ini loh susahnya teman-teman. Nggak semua kata itu dipakai dalam vocabulary. Kadang-kadang pakai rumusnya ini, rumus tingkat perbandingan. Jadi kalau jauh, ya jauh itu kan far, boleh, ya. Nanti ini sama dengan much, ya. Jadi even ini artinya lagi teman-teman, ya. Jadi Surabaya panas, tapi Jakarta lebih panas lagi. Nah, kita tidak boleh bilang Jakarta is hotter again, no. Hotter again itu pengulangan perbuatan, ini bukan ya, ini tingkat perbandingan. Nah, jadi even ini bukan bahkan tapi lagi ya. Jakarta lebih panas lagi daripada Surabaya, kata saya. Tapi kata orang Jakarta, enggak dong, Surabaya lebih panas dong daripada Jakarta. Yalah, kita nggak biasa sih ya. Nah, kedua, you are stubborn. Stubborn itu keras kepala, ya, kepala batu, dablek bahasa Jawanya, ya. Tapi ya, but your father is much more stubborn than you. Nah, ya, jadi kamu ini keras kepala kok. Tapi ayahmu jauh lebih keras kepala daripada kamu. Lah, jauh itu kan far, boleh. Ya, jadi much ini kalau diganti far more stubborn boleh. Tapi sering kita bilang much more stubborn. Much ini artinya jauh. Makanya orang bilang kadang-kadang, oh, much better. Ya, much better. Itu jauh lebih bagus. Tapi banyak yang bilang, oh, this is more better, more better. Sudah pakai more, pakai better, itu namanya pengulangan, teman-teman. More itu lebih, better itu lebih baik. Jadi keliru, maksudnya bukan more better, tidak ada, tapi much better. Nah, ini kok mau stubborn? Stubborn kan dua suku kata. Ingat, dua suku kata tidak berakhir dengan le, er, o, sam, we, ya, sam, ye. Suku kata pertama yang dapat tekanan pakai more, bukan er, ya. Itu ada di video ke 87, ya. Kalau nggak 88 gitu. Nah, kita lihat pemakaian keempat. Tingkat lebih diulang, ya. Jadi tingkat lebih diulang dengan kata n. Nah, jadi bentuknya gini. Kata sifat plus er lebih ya, n
kata sifat plus er, atau nah kalau kita pakai more, nah kalau more ini yang diulang more-nya tok ya, kata sifatnya nggak diulang teman-teman. More and more kata sifat, artinya makin lama makin. Lah ini loh tadi yang saya sebutkan di bagian pembukaan, bahasa Inggrisnya makin itu apa? Nah ternyata saya cari di kamus nggak cocok teman-teman. Makin di kamus itu diartikan lebih, nggak cocok ya. Ini lain, makin lama makin. Nah ini tetap ya menggunakan satu kata sifat, makin lama makin kaya, makin lama makin cantik, satu kata sifat tapi diulang ya, menggunakan satu kata sifat saja tapi diulang ya. Nah kita lihat contohnya ini ke satu, let's wear our jackets ya, mari, let us ini ya, let's itu, mari kita pakai jaket kita. The weather is colder and colder, hawanya makin lama makin dingin ya. Ini di Bromo misalnya, Bromo itu sudah dingin, lah ini makin lama makin dingin. Lah lama tuh long ya, lah ini nggak bisa diprotoli teman-teman. Makin itu apa, long tuh lama, terus makin lagi tidak ada ya. Jadi tingkat lebih diulang. Colder and colder, makin lama makin dingin. Better and better, makin lama makin baik ya. Nah tapi kalau pakai yang more, nah cuman menyebutkan kata sifatnya satu kali ya. Kita lihat contohnya. Kedua, after the success of his first record, Ebit GAD becomes more and more famous. Teman-teman tahu ya, penyanyi tahun 80-an tuh ini sangat ngetop, Ebit GAD ya, yang menyanyikan lagu Untuk Sebuah Nama, Untuk Kita Renungkan, Camellia 1, 2, 3, 4. Oh ini, jadi setelah rekaman pertama itu Camellia 1 teman-teman ya. Nah Ebit GAD ini menjadi becomes pakai S ya, Ebit GAD kan dianggap B. Makin lama makin terkenal, more and more famous. Nggak boleh more famous and more famous, nggak boleh. Kalau pakai more itu yang diulang more-nya, famousnya cuman tetap satu kali diucapkan. Ini dua suku kata, tapi tidak berakhir dengan le, er, o, sam, y. Dan suku kata pertama mendapat tekanan. Kita kalau baca bukan famous, tapi famous. Ya. Jadi more and more famous. Pemakaian yang kelima, ya, kita memakai the plus tingkat lebih. Loh, tadi nomor 2 itu pemakaian kedua, the kan tingkat paling. Itu artinya kan paling. Ini enggak. The diikuti tingkat lebih. Ada ya? Ada. Tapi dua kali loh ya, diulang ya. Kata sifatnya memakai dua kata sifat nanti ya. Jadi the tingkat lebih artinya semakin titik-titik, semakin titik-titik. Nah, bahasa Inggrisnya semakin itu apa ya? Nah ini loh, ini bukan vocabulary teman-teman, tapi grammar ya. Jadi kalau teman-teman tidak belajar pemakaian degrees of comparison ini, teman-teman tidak mungkin bisa mengatakan semakin lama semakin sulit, semakin lama semakin cantik. Tidak bisa, semakin tidak ada Inggrisnya. Tadi di kamus sudah saya sebutkan, makin dengan semakin dianggap sama. Bahasa Inggrisnya adalah more, lain. More itu lebih, bukan semakin teman-teman ya. Nah coba kita lihat, kali ini kita menggunakan dua kata sifat. Bedakan dengan nomor 4 ya. Nomor 4 tadi yang itu loh, taller and taller, colder and colder ya, menggunakan satu kata sifat diulang. Ini enggak, ini menggunakan dua kata sifat. Bedakan dengan nomor 4 yang menggunakan satu kata sifat yang diulang ya. Sudah tadi ya, colder and colder itu diulang berarti. Nah ini enggak, ini dua kata sifat. Contoh ke satu, the older. The ini dibaca di, kalau ini bunyi hidup teman-teman ya. The older we are, the more patient we should be ya. Nah, jadi semakin tua kita, semakin sabar kita seharusnya. We should itu seharusnya, bukan akan ya. We should be. Kenapa be? Loh, boxing jangan lupa loh teman-teman ya. Jadi teman-teman belajar apapun jangan sampai lupa boxing. Nggak ada verbnya, harus pakai to be. Nah ini, the older we, tidak ada the older we talk ya. The older we are, kalau pakai are, tidak ada verbnya, harus pakai to be ya. The more patient we should be, kenapa be? Ya itu nggak ada verbnya, pakai be, tidak ada we should are, tidak ada kan. Setelah kata kerja bantu kan harus be ya. Betul teman-teman ya. Semakin tua kita,
semakin sabar kita seharusnya. Jadi kalau ada orang makin tua makin lebih cepat marah, itu keliru teman-teman ya. Kedua, is it true that the richer someone is, the more he wants? Nah, apakah betul ya bahwa semakin kaya seseorang, pakai to be ya, semakin kaya seseorang, the more he wants, semakin banyak yang dia inginkan. Betul nggak? Ini tidak pakai to be, enggak, ini kan ada verb-nya. Jangan lupa si in nambah s ya. Nah, apa betul teman-teman? Semakin kaya seseorang, semakin banyak yang dia inginkan. Nah, itulah namanya manusia itu serakah, tidak pernah puas teman-teman ya. Oh, jadi the taller he is, the more handsome he looks ya. Semakin tinggi dia, semakin ganteng dia kelihatan gitu ya. Jadi semakin. Nah, itu kita sudah lihat sampai pada 5 pemakaian. Ini ada sedikit wise words ya, kata bijak. Kita praktekkan ini teman-teman. It's not wrong that everyone wants to be richer and richer, but nah ya teman-teman, tidak salah, it's not wrong, tidak salah jika that ini bukan hanya artinya bahwa ya, jadi kan jika juga boleh, tapi bukan menerangkan ini yang if dulu kita pakai itu bukan tingkat perbandingan lagi ya. Itu kita that ini bisa diartikan bahwa, bisa juga jika. Tidak salah jika setiap orang ingin menjadi makin lama makin kaya ya. Nah, oh jadi that ini diartikan if ya, iya, tapi jangan if teman ya. Jangan, that ini boleh diartikan juga jika ya. Kalau yang if itu jikalau itu kan tingkat pengandaian dulu ya. Nah, jadi tidak salah jika setiap orang ingin menjadi makin lama makin kaya. Tapi, nah ini loh teman-teman ya, it is very wrong, sangat salah ya jika the richer he is, semakin kaya dia, the greedier he becomes ya. Nah, jadi sangat salah jika semakin kaya dia, pakai to be ya. Nah, the greedier itu semakin tamak, semakin rakus ya. Nah, semakin tamak dia jadinya, becomes, tidak pakai to be karena become ini verb, jangan lupa nambah s ya. Jadi tidak salah teman-teman kalau setiap orang tuh ingin makin lama makin kaya, setiap orang tuh teman-teman ya. Tapi sangat salah jika semakin kaya seseorang semakin tamak dia, itu loh yang keliru teman-teman ya. Itu yang membuat dia tidak jadi bahagia. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman tahu bagaimana mengatakan makin lama makin, semakin apa ya. Nah, misalnya teman-teman, dengan teman-teman mengikuti pelajaran dari Yonggi English School ini, saya yakin bahasa Inggris teman makin lama makin baik. Nah, cari di kamus tidak ada. Ini adalah pemakaian tingkat-tingkat perbandingan. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yonggi English School. Goodbye and see you again.